Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bahrul Rizky Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan berbasis sains, serta teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari M2N Group akan mempresentasikan hasil praktik kewirausahaan kelompok kami, yakni mengenai usaha usus crispy pedas. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama ada Bernesa Gilda Fitrianisa dengan NIM 2103226073003. Yang kedua ada Ma'rifatun Nisa Nur Hidayah dengan NIM 2103226072268. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Miftahul Hidayah dengan NIM 2103226072274. Pada era modern ini sudah banyak perkembangan di bidang mana saja, termasuk pada ranah makanan. Makanan yang merupakan hal pokok mulai dikemas sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut sebagai pendamping di sela kegiatan, maupun sebagai kebutuhan akan hal praktis kala bepergian. Atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itulah, praktik kewirausahaan ini dilaksanakan. Dengan mengambil bahan dasar berupa usus, kami akan menjadikan bahan dasar tersebut sebagai makanan kemas siap makan, yakni sebagai usus crispy pedas. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan praktik kewirausahaan ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah kewirausahaan berbasis sains. Yang kedua, agar mahasiswa lebih mengenal dunia perbisnisan dengan segala persaingannya. Yang ketiga, menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan. Yang keempat, menambah motivasi untuk ikut serta dalam dunia wirausahawan muda yang tangguh dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Bab 2 pembahasan. A. Cara mendirikan usaha. Untuk mendirikan usaha ini, kami terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan konsep usaha, kemudian menyiapkan modal dari keuangan kami. Selanjutnya, kami menganalisis usaha kami dalam target pasar. Apakah usaha ini mampu bersaing atau tidak? Usaha kami ini berjalan di bidang informal, lebih tepatnya bergerak di bidang perdagangan. B. Bentuk organisasi usaha. Organisasi kami merupakan jenis organisasi kecil, sehingga tidak terdapat subunit kerja. Namun, pada organisasi kecil tetaplah terdapat struktur usaha. Adapun, struktur usaha kami adalah seperti yang terlihat dalam bagan. Yang pertama ada owner, yang dipegang oleh kami bertiga. Yang kedua ada manajer keuangan yang dipegang oleh saya, Miftahul Hidayah. Ada juga manajer usaha yang dipegang oleh Bernesa Hilda. Dan yang terakhir ada manajer pemasaran yang dipegang oleh Ma'rifatun Nisa. Selanjutnya C. Kebutuhan usaha. 1. Dalam usaha yang kami jalankan, kami membutuhkan alat dan bahan untuk produk yang kami jual. Kami juga memerlukan sebuah kendaraan untuk mengantar produk kami pada pembeli, sehingga ada budget tambahan untuk transportasi. Sejauh ini, belum ada tempat atau lahan untuk menjajakan jualan kami. Hanya melalui rumah untuk dapat membuat dan menerima pesanan dari konsumen. 2. Untuk biaya pembelian aktiva tetap selain gas LPG belum kami lakukan. Kami menggunakan peralatan yang ada di rumah karena usaha kami tergolong usaha rumahan atau home industry. Jadi pengeluaran yang kami keluarkan sejumlah Rp150.000. Selanjutnya lanjutan untuk nomor 2C. Dapat dilihat pada tabel yang telah kami paparkan pada PPT kali ini untuk penjelasan kebutuhan yang kami butuhkan. Dan total kebutuhan yang kami butuhkan untuk memulai usaha adalah sejumlah Rp150.000. Kemudian nomor 3, modal untuk usaha kami adalah uang tabungan pribadi dari masing-masing kami. Lalu D, pasar dan pemasaran. Nomor 1, analisa pasar yang kami lakukan. A. Memahami produk yang dibutuhkan pembeli. B. Melakukan analisa suatu produk yang sangat diminati pembeli. C. Mengelompokkan hasil analisa sesuai dengan bagiannya. D. Menganalisa persaingan produk. E. Melakukan riset pada sejumlah konsumen untuk mengidentifikasi produk yang memuaskan keinginan konsumen. Selanjutnya E. Strategi pemasaran. Jelaskan strategi pemasaran usaha Anda. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau pebisnis. Kami mempromosikan di media online atau medsos karena di era digital ini
Strategi pemasaran yang efektif dan efisien dapat dilakukan secara online. Mungkin banyak yang mengakses ke sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi akan ada kemungkinan konsumen membeli produk kami. Baik perusahaan besar maupun bisnis skala kecil harus menguasai strategi pemasaran online karena penduduk Indonesia yang hampir lebih dari setengahnya sudah dapat dijangkau melalui internet. 1. Strategi produk. Strategi produk pada usaha kami adalah varian pedas karena banyak disukai khususnya oleh kalangan remaja, juga masyarakat karena menggugah selera. 2. Strategi harga. Harga yang kami tawarkan cukup murah, tapi produk yang kami sediakan tidak murahan, dengan dibanderol harga 2-8 ribuan. 3. Strategi lokasi dan distribusi. Kami menggunakan media handphone untuk mempromosikan produk kami, juga menitipkannya di toko-toko ataupun warung kelontong terdekat yang biasanya ramai pembeli. 4. Strategi promosi. Kami mempromosikan kepada tetangga-tetangga. Juga kami bekerja sama dengan toko-toko ataupun warung kelontong yang juga menjual makanan ringan, dan kami juga mempromosikan di sosial media. Berikutnya lampiran foto promosi usaha kami di sosial media. Yang pertama melalui story WhatsApp, dan yang kedua melalui snap Instagram dari masing-masing kami, namun hanya ditampilkan sebagian saja. Untuk lebih lengkapnya ada di laporan praktikum kami. Bahasan ada analisis pesaing. Cara untuk menganalisis pesaing terhadap organisasi usaha yang sama atau mirip dengan organisasi kita adalah yang pertama adalah mengidentifikasi pesaing. Di mengidentifikasi pesaing ada 5 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama jenis produk yang ditawarkan. Produk yang kami tawarkan berbeda dengan usaha yang sekiranya sama dengan kami. Produk kami memilih menggunakan bubuk cabai yang biasanya produk lain menggunakan saus sambal atau original, juga menggunakan bumbu balado. Yang kedua ada harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan produk kami cukup murah, tapi produk tidak murahan, yaitu dibanderol dengan harga Rp2.000 sampai Rp8.000. Yang ketiga ada saluran distribusi atau lokasi. Kami juga menitipkannya di warung kelontong atau toko-toko yang sekiranya ramai pembeli. Yang keempat ada promosi. Kami mempromosikannya melalui sosial media karena mudah diakses oleh para konsumen. Yang kelima ada rencana kegiatan. Rencana kami ke depannya adalah varian rasa pedas dari produk kami dapat diminati oleh para konsumen. B. Menentukan sasaran pesaing. Sasarannya adalah para remaja, anak-anak, dan para konsumen yang lainnya. Kami memilih varian pedas karena zaman sekarang banyak anak-anak remaja atau para konsumen lainnya menyukai makanan yang pedas. Strategi yang kami lakukan dalam menghadapi pesaing adalah produk dibuat dengan varian pedas karena banyak anak-anak, remaja maupun konsumen lainnya menyukai makanan atau cemilan yang pedas agar tidak bosan. Juga karena belum adanya usus goreng dengan varian pedas yang kami tahu hanya dengan saus tomat dan original saja. G. Laporan keuangan. Modal awal kami adalah senilai Rp150.000. Penggunaannya adalah ada usus 3 kg dengan harga Rp60.000, ada tepung serbaguna dengan harga Rp15.000, ada tepung beras setengah kilogram dengan harga Rp6.000, ada minyak 1 liter dengan harga Rp18.000, ada bumbu perasa atau cabai bubuk dengan harga Rp10.000, ada plastik klip 50 PCS dengan harga Rp11.000, ada penyedap rasa 4 bungkus dengan harga Rp2.000, ada gas LPG dengan harga Rp18.000, ada uang transportasi atau uang kendaraan dengan harga Rp10.000. Totalnya adalah Rp150.000.
Yang kedua ada laba akhir atau keuntungan. Minggu ke-9 terjual harga Rp2.000 5 PCS, harga Rp5.000 6 PCS, dan harga Rp8.000 3 PCS. Totalnya adalah Rp64.000. Lalu pada minggu ke-10 harga Rp2.000 terjual 4 PCS, Rp5.000 terjual 6 PCS, Rp8.000 terjual 3 PCS, yaitu totalnya Rp62.000. Pada minggu ke-11 harga Rp2.000 terjual 3 PCS, harga Rp5.000 terjual 6 PCS, harga Rp8.000 terjual 3 PCS, dan totalnya adalah Rp60.000. Maka total semuanya adalah Rp186.000. Maka laba akhir atau keuntungan kami adalah Rp36.000. Ketiga ada aliran keluar masuk keuangan setiap hari dan peruntukannya. Yang pertama, kami membeli gas LPG yang kami gunakan 2 minggu dengan harga Rp18.000. Yang kedua ada minyak 1 liter yang kami gunakan 1 minggu dengan harga Rp18.000. Yang ketiga ada uang transportasi yang kami gunakan 1 minggu dengan harga Rp10.000 dan totalnya adalah Rp46.000. Yang keempat ada lampiran bukti struk jual beli, bisa dilihat di samping. Memilih kewirausahaan di bidang makanan kemasan merupakan suatu hal yang sangat menjanjikan pada era ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan nilai kepraktisan. Maka dari itu, pada praktik kewirausahaan ini kami memilih untuk menjual makanan kemas berupa olahan usus crispy pedas dalam kemasan. Selama kegiatan praktik mengenai kewirausahaan ini, kami menguraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, produk kami yang tawarkan pada praktik ini adalah pada ranah makanan, yang ini berupa olahan usus dalam kemasan. Yang kedua, usaha ini adalah milik kami bertiga dengan pembagian tugas yang langsung dikelola oleh kami sendiri. Yang ketiga, modal awal yang kami keluarkan adalah sebesar Rp150.000 dengan laba sebesar Rp36.000. Yang keempat, harga dari produk kami cukup terjangkau, yakni berkisar antara Rp2.000 sampai Rp8.000 saja yang menjangkau bagi semua kalangan. Berikut merupakan dokumentasi dari produksi usus crispy pedas kami, dan ini merupakan dokumentasi penjualan dan juga testimoni dari para pembeli. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.